Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pemirsa di channel yang menjadi kebanggaan kita bersama, channel Juanik and Partner. Semoga pemirsa tetap semangat, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diangkat segala kesulitannya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul segala keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pemirsa, selalu kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia mendukung terselenggaranya acara ini dengan menyaksikan terus dan memberikan dukungan dalam bentuk memencet tombol subscribe, lonceng, dan notifikasi yang lainnya. Semoga hal itu dapat diikuti oleh pemirsa yang lainnya yang belum sempat memencet tombol subscribe, tombol notifikasi lainnya. Pemirsa, pada kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan cara perhitungan harta gonogini yang masih dalam proses angsuran. Pertama, dapat kami sampaikan pemirsa bahwa perhitungan harta gonogini ini terjadi sebagai sebuah konsekuensi hukum adanya perceraian yang telah terjadi. Sehingga tidak mungkin ada penghitungan dalam rangka pembagian harta gonogini jikalau perceraiannya itu belum terjadi atau belum diputuskan oleh pengadilan. Di samping konsekuensi hukum lainnya dari sebuah adanya perceraian adalah umumnya tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur. Namun pada kesempatan ini yang kita bicarakan adalah tentang pembagian harta gonogini dengan cara menghitung terhadap harta gonogini yang masih bersifat angsuran. Lanjut pemirsa, harta gonogini cara menempatkannya atau mengidentifikasikan bahwa itu sebagai sebuah harta gonogini adalah mulai saat didapatnya, yaitu didapat semenjak di dalam sebuah perkawinan. Artinya semenjak adanya perkawinan sampai putusnya perkawinan tersebut, maka di dalam area tersebut itulah yang dimaksud dengan sebagai harta gonogini atau harta bersama. Dengan demikian pemirsa, harta-harta yang didapat sebelum adanya perkawinan bukanlah sebagai harta gonogini, tapi itu adalah sebagai sebuah harta bawaan yang dalam penguasaan masing-masing. Dengan demikian pemirsa, tinggal ditentukan seberapa banyak harta yang didapat selama adanya pernikahan tersebut. Kemudian terhadapnya dilakukan pembagian secara bersama-sama dengan mengecualikan atau tidak memperhatikan atas siapa objek itu tercantum, apakah atas nama pemirsa atau atas nama pasangannya. Karena hal itu tidak ditentukan oleh hukum. Hukum hanya menentukan harta tersebut berada dalam masa perkawinan, tidak melihat siapa yang mencari atau mendapatkannya, serta tidak melihat atas nama siapa harta itu tercatatkan di dalam suratnya masing-masing. Dengan demikian pemirsa, jikalau sudah ditentukan jenis-jenis harta tadi saat didapatkannya, jumlahnya, dan kedudukannya apakah lunas atau belum, kemudian ternyata ada salah satu harta atau beberapa harta yang masih dalam proses angsuran, maka dipisah dulu yang telah terbebas dari angsuran atau yang telah dilunasi, tinggal pemirsa membaginya secara proporsional dengan perhitungan 50% 50% milik pemirsa dan kemudian dibagi menjadi mantan pasangannya atau mantan suaminya atau mantan istrinya. Nah sekarang timbul di bagaimana cara menghitungnya jikalau ada harta yang ternyata masih dalam proses angsuran. Pemirsa, dalam konteks ini yang harus dipahami adalah harta yang masih dalam proses angsuran tadi, jikalau dia lunas, maka sesungguhnya itu pun adalah menjadi harta bersama yang pembagiannya menjadi 50%, 50%. Tetapi terhambat, terkendala dengan kondisi yang belum dilunasi. Oleh karena itu, tentukan, musyawarahkan dengan mantan pasangannya, siapa yang akan meneruskan harta tersebut dalam bentuk siapa yang akan meneruskan pembayarannya hingga lunas. Jika telah didapat musyawarahnya, maka jikalau pemirsa yang kebetulan mengambil alih pelunasannya,
dan ini terjadi pelunasannya, maka harta tersebut menjadi milik pemirsa di kemudian hari. Kemudian, karena dahulunya semulanya itu adalah harta bersama, maka sejatinya itu melepaskan bagian dari pasangan pemirsa yang tadi tidak mau meneruskan atau mengambil alih pelunasan hutangnya. Oleh karenanya, karena sejatinya semula adalah adanya bagian dia, tetapi kemudian mengundurkan diri untuk meneruskan, maka pemirsa yang tadi telah memutuskan untuk meneruskan hutang tersebut harus memberikan kompensasi kepada mantan pasangannya tadi, baik kepada mantan suami atau mantan istri, yaitu kompensasi pelepasan haknya terhadap bersama. Bagaimana pemberian kompensasinya? Bukan dihitung kepada nilai objek yang tadi pemirsa ambil alih pelunasannya, tetapi dihitungnya adalah terhadap besaran cicilan yang telah dilakukan pembayarannya, yang dibagi dua. Karena apa? Karena cicilan tadi juga adalah pada saat dilakukan pembayaran, pada saat sebelum terjadinya perceraian, harta cicilan tadi sejatinya adalah harta bersama yang diniatkan untuk pembelian sebuah harta. Oleh karenanya, inilah yang dibagi menjadi dua sebagai bentuk kompensasi karena dia melepaskan haknya atas objek yang masih belum lunas tadi dengan berkonsekuensi beralih kepada pemirsa yang meneruskannya. Dengan demikian kompensasinya dihitung dari besarnya cicilan yang telah dilakukan pembayarannya hingga terjadinya perceraian tersebut. Jadi, secara real perhitungannya pemirsa dapat diilustrasikan, jikalau ada harta gonogini, katakanlah sebuah rumah yang harganya 100 juta, kemudian selama dalam pernikahan sebelum terjadinya perceraian telah terjadi pembayaran angsuran sebesar 50 juta. Maka jikalau pemirsa yang akan meneruskan cicilan tadi hingga lunas dan pasangan pemirsa mengundurkan diri untuk meneruskan angsuran tadi hingga lunas, maka pembayaran 50 juta yang telah dilakukan sebagai angsuran pelunasan tadi, nilai 25 jutanya adalah dibagi dua menjadi 25 juta milik pemirsa, 25 juta menjadi milik mantan suami yang itu diberikan oleh pihak yang akan mendapatkan objek harta ini. Itu makanya disebut sebagai sebuah kompensasi. Jadi pemirsa memberikan nilai 25 juta ke mantan pasangannya sehingga objek yang kemudian diteruskan pelunasannya oleh pemirsa sampai lunas, mantan pasangannya tidak berhak lagi karena dia sudah mendapatkan kompensasi dari besarnya uang cicilan selama dilakukan pembayaran selama dalam perkawinan. Dan kemudian, jikalau itu telah terjadi kesepakatan di antara pemirsa dengan suami atau mantan istrinya, kesepakatan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam sebuah akte kesepakatan pembagian harta gonogini di hadapan notaris. Ini berfungsi buat ke depan pada saat nanti pemirsa objek tadi telah dilunasi, maka bisa dilakukan balik nama atas nama pemirsa dan juga tidak adanya lagi hak dari mantan suami atau mantan istri terhadap objek itu. Sehingga wajib dibuatkan dalam sebuah bentuk perjanjian akta notaris. Tetapi kalau ternyata tidak terjadi kesepakatan, maka hal itulah yang harus disampaikan di muka pengadilan pada saat pengadilan pemeriksaan gugatan harta gonogini dengan cara perhitungan seperti tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi dapat diterima oleh pemirsa, dapat bermanfaat bagi pemirsa. Jikalau ada pertanyaan, silakan dituliskan dalam kolom komen. Insya Allah kami jikalau sanggup akan menjawabnya. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juarnik and Partner.